Permodelan pengambilan keputusan nggak cuman ada di sistem informasi biasa. Model ini juga bisa diaplikasikan dalam ilmu geografi. Misalnya ada 5 pilihan lahan yang tersedia dengan berbagai kondisi dan kriteria dalam sebuah area. Nah, dari 5 pilihan tersebut, ada satu lahan yang lebih menguntungkan untuk bisa dipilih. Dari sekian banyak metode yang bisa dipakai, salah satunya adalah algoritma multi kriteria evaluation atau MCE, atau dalam ilmu geografi juga dikenal dengan sebutan spatial MCE. Nah, mari kita pelajari algoritmanya dengan menggunakan Excel. Sebagai contoh, kita punya 4 lahan. Yang pertama adalah lahan A, B, C, dan D dengan 3 kriteria X, yaitu jarak yang dibutuhkan untuk pergi ke sekolah. Kemudian kriteria Y, yaitu harga asuransi. Sementara untuk kriteria yang ketiga, Z, yaitu jarak ke jalan utama. Untuk lahan A, waktu yang dibutuhkan untuk ke sekolah adalah 20 menit, B 15 menit, C 12 menit, dan D 10 menit. Sementara untuk biaya asuransi yang dibutuhkan dari lahan A adalah $100, lahan B $1.000, lahan C $500, dan lahan D $750. Sedangkan untuk jarak ke jalan utama dari lahan A adalah 1.500 meter, lahan B 1.000 meter, lahan C sama 1.000 meter, dan lahan D adalah 2.000 meter. Untuk mempermudah, ini akan kita buatkan warna yang berbeda. Oke, misalnya ini saya beri warna dengan warna merah ya. Terus yang kedua saya beri warna kuning. Yang ketiga saya beri warna dengan hijau, dan yang terakhir saya beri warna dengan biru ya. Ini adalah tahapan pertama dari algoritma multi kriteria evaluation. Saya beri angka 1. Oke, untuk langkah kedua yang akan kita lakukan adalah melakukan standarisasi atau normalisasi data yang sudah tersedia untuk setiap kriterianya. Pertama-tama kita fokus dulu untuk kriteria yang pertama, yaitu jarak ke sekolah. Untuk kriteria ini, yang paling efisien adalah lahan D dengan jarak waktu 10 menit. Kemudian untuk jarak terjauh adalah 20 menit. Jarak angka efisien kita akan beri label dengan angka 1. Sementara untuk angka yang tidak efisien akan kita beri label dengan angka 0.
Untuk menentukan label antara jarak antara angka 10 sampai dengan 20, maka rumusnya adalah kita ambil angka yang tertinggi, kemudian dikurangi dengan angka yang dicari, kemudian dibagi dengan angka kelipatan 10. Nah, untuk pembagi kelipatan 10, pastikan bahwa angka hasil berada di bawah dari angka 1. Ketika kita memiliki hasil yang lebih dari 1, maka gunakan iterasi untuk membagi dalam kelipatan 10 sehingga angkanya berada di bawah dari angka 1. Selanjutnya kita tentukan dulu di sini konstanta sehingga ketika kita melakukan copy tidak bergeser. Nah, dari sini akan saya beri pewarnaan yang berbeda. Pertama adalah angka 20 dengan warna merah. Kemudian angka 15 dengan warna kuning. Kemudian angka 12 dengan warna hijau. Dan terakhir angka 10 dengan warna biru. Hal yang sama juga kita berlakukan untuk kriteria Y. Di sini kita cari angka yang terendah adalah 100 dan yang tertinggi adalah 1000. Sehingga 100 kita beri angka 1. Dan angka 1000 kita beri dengan angka 0. Kemudian untuk angka yang berada dalam rentang 100 hingga 1000, kita gunakan masih di rumus yang sama dari kriteria yang sebelumnya. Sehingga kalau kita copy, kemudian kita sesuaikan. Di sini yang diambil adalah angka yang tertinggi, yaitu dari kolom K 11. Nah, perlu diingat bahwa angka hasil harus berada di bawah 1, sehingga pembaginya harus kita tambahkan dengan 0. Angka 8 masih di atas 1, sehingga kita perlu bagi lagi dengan kelipatan 10. Ketika sudah mendapatkan angka di bawah 1, maka rumus ini bisa kita kopikan untuk kolom-kolom yang lain. Sehingga dari sini kita bisa beri warna, yaitu yang pertama adalah 100. Saya beri kolom dengan warna merah. Kemudian 1000 dengan warna kuning. Kemudian 500 dengan warna hijau. Dan
750 dengan angka biru. Di sini angkanya tinggal kita ganti dengan 750. Ya, seperti ini. Kemudian untuk kriteria yang ketiga, kita di sini lihat bahwa angka yang terendah adalah angka 1000. Ya, dengan jarak ke jalan utama, berarti yang paling rendah adalah yang paling efisien, sehingga kita beri label 1. Dengan angka maksimal yaitu 2000, sehingga angka 2000 kita beri dengan label 0. Rumus yang kita gunakan juga masih sama. Di sini tinggal kita sesuaikan, angkanya adalah L14 dengan pembagi, kita tambahkan lagi angka 0 sehingga angkanya di bawah dari 1. Untuk selanjutnya, rumus tersebut bisa kita kopikan ke dalam kolom-kolom yang lain. Selanjutnya kita beri pewarnaan yang berbeda. Untuk 1500 kita beri dengan tanda warna merah. Sementara untuk yang 1000 kita beri dengan warna kuning. Dan angka 2000 dengan warna biru. Oke. Dari hasil perhitungan standarisasi, kita bisa sebutkan bahwa untuk kriteria X dari lahan A bernilai 0, lahan B bernilai 0,5, lahan C bernilai 0,8, dan lahan D bernilai 1. Sementara untuk kriteria Y, lahan A akan bernilai dengan 1, kemudian lahan B bernilai 0, lahan C bernilai 0,5, dan lahan D bernilai 0,25. Sementara untuk kriteria Z, lahan A bernilai 0,5, lahan B bernilai 1, lahan C juga sama bernilai 1, dan lahan D bernilai 0. Sehingga di sini kita bisa dapatkan hasil yang sama dengan yang ada di gambar. Langkah berikutnya adalah
melakukan perkalian dengan skor. Untuk kriteria X diketahui bahwa skor adalah 0,5. Kemudian untuk kriteria Y skornya adalah 0,3 dan untuk kriteria Z skornya adalah 0,2. Sehingga kita bisa masukkan ke dalam rumus yang sama bahwa nilai hasil dari scoring dinyatakan bahwa untuk lahan A akan bernilai 0. Ya, untuk mempermudah kita bisa kopikan di sini rumusnya, pengalinya kita konstankan. Kemudian untuk lahan B dan D, terakhir adalah untuk lahan C. Hal yang sama juga kita lakukan untuk kriteria Y dengan rumus dari faktor scoring adalah F22, sehingga kita bisa paste rumusnya untuk sel yang lain. Terakhir untuk kriteria yang Z, faktor pengalinya kita ubah ke I dan rumusnya bisa kita paste untuk sel yang lain. Dari langkah ketiga juga pun hasilnya sudah sama dengan yang ada di sebelah kiri. Terakhir adalah melakukan penjumlahan sehingga kita bisa tentukan yang terbaik dari 4 pilihan lahan yang tersedia. Dengan cara menjumlahkan setiap lahan per kriteria. Jadi untuk lahan A kita jumlahkan dengan lahan A pada kriteria yang Y serta lahan A pada kriteria yang Z. Hal yang sama juga kita hitung untuk lahan B. Kemudian lahan C, dan yang terakhir adalah lahan D. Hasil dari perhitungan langkah keempat ini menentukan bahwa angka yang tertinggi ada pada lahan C, yaitu 0,75, sehingga dalam algoritma MCE lahan yang optimal untuk dipilih adalah lahan C. Mungkin itu yang bisa kita share untuk penentuan lahan terbaik dengan menggunakan algoritma multi kriteria evaluation. Bila kalian belum, silakan di subscribe, like, dan share video ini bila kalian suka. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video yang akan datang.